Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tizeka Dwi Oktavia dengan NIM 2223250016 dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul tentang hubungan pola tidur dengan tingkat konsentrasi belajar anak di TKIT Sakur Kota Bengkulu. Baiklah, alasan saya mengambil judul ini yaitu yang pertama, pola tidur itu mempengaruhi perkembangan otak dan kognitif anak. Nah, anak yang memiliki pola tidur yang baik, maka perkembangan otak dan kognitifnya itu akan berfungsi dengan baik. Lalu yang kedua itu, anak yang kurang tidur cenderung sulit dan fokus saat belajar. Nah, anak-anak yang memiliki pola tidur yang tidak baik, mereka sangat tidak atau mereka kesulitan untuk fokus saat belajar. Nah, di TKITS Sakur Kota Bengkulu ini ditemukan variasi konsentrasi belajar dari konsentrasi yang rendah sampai konsentrasi yang tinggi. Nah, salah satu faktor yang sangat mempengaruhi pola tidur anak ini yaitu gadget. Nah, kebiasaan tidur malam ini menjadi perhatian yang sangat utama bagi anak usia dini. Karena ini dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Kajian teori yang saya gunakan dalam skripsi saya yaitu pola tidur anak usia dini. Saya menggunakan teori nasional Sleep Foundation Windel, dan konsentrasi belajar anak ini menggunakan teori Sandrock, Piaget, dan Salvin, dan hubungan tidur dan konsentrasi ini menggunakan teori Owens dan Dales. Pendidikan anak usia dini ini merupakan tahap awal yang sangat penting dalam perkembangan individu. Dan pada masa ini, anak itu mengalami perkembangan pesat dalam berbagai aspek, termasuk kognitif, emosional, sosial, dan motorik. Nah, pendidikan anak usia dini ini tidak hanya bertujuan untuk mengenalkan anak pada dunia akademik, tetapi juga untuk membentuk kebiasaan dan pola perilaku yang akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka di masa depan. Ini menurut Sandrock. Dan salah satu aspek penting dalam keberhasilan pendidikan anak usia dini adalah tingkat konsentrasi belajar. Karena konsentrasi belajar ini memungkinkan anak itu untuk menerima dan memahami serta mengingat informasi yang diberikan oleh pendidik. Nah, sehingga mereka dapat mengikuti kegiatan pembelajaran ini dengan lebih efektif. Nah, konsentrasi belajar ini merupakan kemampuan individu untuk memusatkan perhatiannya pada sesuatu aktivitas. Nah, dalam jangka waktu tertentu tanpa mudah teralihkan oleh stimulasi lain. Nah, dalam konteks pendidikan anak usia dini, konsentrasi belajar ini sangat penting karena membantu anak dalam mengikuti instruksi, menyelesaikan tugas, serta mengembangkan keterampilan berpikir yang lebih kompleks. Namun, pada usia dini ini konsentrasi anak masih sangat rentan terhadap berbagai faktor internal dan eksternal. Nah, pola tidur yang baik memiliki dampak besar terhadap perkembangan otak anak. Nah, tidur yang cukup dan berkualitas ini sangat membantu meningkatkan fungsi kognitif, daya ingat, serta kemampuan anak dalam mengendalikan emosi dan perhatian mereka. Nah, sebaliknya, jika gangguan tidur atau kurang tidur, anak ini dapat menimbulkan berbagai masalah termasuk gangguan konsentrasi, peningkatan risiko gangguan perilaku, serta penurunan kemampuan akademik. Nah, dalam penelitian ini dilakukan oleh Buckley, Elsek, dan Keller di tahun 2015, ini ditemukan bahwa anak-anak memiliki pola tidur yang buruk dan rentan mengalami masalah akademik dibandingkan dengan anak-anak yang memiliki pola tidur yang teratur dan berkualitas. Metodologi penelitian yang saya gunakan dalam skripsi saya ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif korelasional. Nah, sampel yang diperoleh yaitu 15 anak yang memiliki usia 4-6 tahun yang berada di TKIT Sakur Kota Bengkulu ini. Nah, instrumen penilaiannya itu menggunakan kuesioner, pola tidur, dan menggunakan observasi konsentrasi. Lalu menggunakan analisis uji person dan regresi linear sederhana. Nah, lokasi TKIT Sakur ini berada di Kota Bengkulu. Nah, hasil penelitian yang didapatkan di sekolah ITS Sakur Kota Bengkulu ini, anak-anak itu memiliki pola tidur rata-rata cukup baik dari skor 3,67 dan konsentrasi belajar juga yang cukup baik yaitu 3,67. Pola tidur ini menyumbang 46% terhadap variasi konsentrasi belajar pada anak. Dan kesimpulan yang saya dapat ambil dari skripsi saya ini yaitu pola tidur ini sangat berpengaruh positif terhadap konsentrasi belajar pada anak. Dan anak yang tidur cukup dan teratur ini cenderung lebih fokus dalam belajar. Nah, penting bagi seorang guru dan orang tua
untuk menjaga rutinitas tidur pada anak. Dan itulah presentasi skripsi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.